La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihissalam yang di waktu matinya tidak ada orang yang mau memandikan, mengkafaninya karena kejahatannya. Kemudian orang-orang mengusungnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat si fulan dibuang di tempat sampah, sedangkan dia adalah seorang waliku dan mereka tidak memandikan dan mengkafani maupun menguburnya. Maka pergilah engkau dan mandikan dia, lalu kafanilah dan sholatkanlah serta kuburlah orang itu." Kemudian datang Nabi Musa alaihissalam ke tempat itu dan bertanya kepada mereka tentang mayat itu. Orang-orang berkata kepadanya, "Orang itu mati dalam sifat begini dan begini, dan ia seorang yang banyak berbuat kejahatan." Nabi Musa pun berkata, "Di mana tempatnya? Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kepentingan orang itu." Nabi Musa berkata pula, "Tunjukkan kepadaku tempatnya." Kemudian orang-orang itu pun pergi bersama Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Nabi Musa alaihi salam melihat mayat tergeletak di tempat sampah dan ia telah diberitahu orang-orang tentang kejelekan perbuatan-perbuatannya, maka Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku mengubur dan mensolatkannya, sedangkan kaumnya menyaksikan kejahatannya dan Engkau lebih mengetahui daripada mereka mengenai pujian dan celaannya." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, "Wahai Musa, benarlah kaumnya mengenai apa yang mereka katakan tentang keburukan perbuatan-perbuatannya. Hanya saja ia memohon kepadaku pada waktu wafatnya dengan 3 hal, yang apabila semua orang berdosa dari makhlukku memohon kepadaku dengan perantaran ketiga hal itu, niscaya ku berikan pada apa yang dimohonnya itu. Bagaimana aku tidak kasihan kepadanya ketika ia memohon, sedangkan aku adalah maha penyayang di antara para penyayang." Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, apakah ketiga perkara itu?" Tatkala menjelang mati, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau mengetahui pada diriku bahwa aku melakukan maksiat, sedang aku tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Akan tetapi dalam diriku terdapat 3 perkara hingga aku melakukan maksiat, kendati tidak menyukai maksiat dalam hatiku. Yang pertama, hawa nafsu dan teman yang buruk dan iblis terkutuk. Ketiga perkara ini menjerumuskanku ke dalam maksiat, karena Engkau tahu pada diriku apa yang kuucapkan, maka ampunilah aku." Yang kedua, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku melakukan maksiat dan aku bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Namun aku suka menemani orang-orang soleh dan lebih kusukai daripada orang-orang fasik." Dan yang ketiga,
Orang itu berkata, "Sesungguhnya engkau mengetahui, sesungguhnya orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hingga seandainya ada dua orang, yang satu orang baik-baik dan yang lain orang jahat, niscaya ku dahulukan keperluan orang baik-baik daripada orang-orang jahat." Dalam satu riwayat oleh Zaid bin Aslam dikisahkan, orang itu berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata engkau maafkan dan ampuni dosa-dosaku, niscaya para wali dan nabimu gembira, dan sedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata engkau menyiksaku lantaran dosa-dosaku, niscaya gembiralah setan dan para pengikutnya. Dan sedihlah para nabi dan wali, dan engkau tahu bahwa kegembiraan para wali lebih engkau sukai daripada kegembiraan setan dan pengikutnya. Maka ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kukatakan, dan kasihanilah aku serta maafkanlah aku." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Maka aku pun mengasihani dan mengampuni serta memaafkannya, karena sesungguhnya aku Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya terhadap siapa yang mengaku berdosa di hadapanku, dan orang ini telah mengaku berdosa, maka ku ampuni dan ku maafkan dosanya. Wahai Musa, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu, karena aku mengampuni dengan kehormatannya siapa yang mensolatkan jenazahnya dan menghadiri penguburannya." Hadis riwayat Tabarani dari Abi Hatim. Dan demikianlah kisah Nabi Musa dan mayat di tempat sampah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.